Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Destia Ramelia Suci dengan NIM 1901025292 dari semester 5 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini, saya mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya dengan judul Peningkatan Proses Pembelajaran Tematik Terpadu dengan menggunakan model Problem Based Learning di kelas 5 SDN Kembangan 06 pagi. Yang mana video kali ini akan menjadi ujian akhir semester metodologi penelitian yang ditempuh oleh Bapak Jul Herman MPD. Pada proposal saya di bab 1 yaitu pendahuluan. Di pendahuluan itu ada latar belakang. Latar belakang, kurikulum merupakan alat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu pendidikan. Tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat, maka suatu tujuan dan sasaran dari pendidikan akan sulit dicapai. Pendekatan pembelajaran yang digunakan pada kurikulum 2013 adalah pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran memberi kesempatan siswa untuk mengenal dan memahami suatu tema dalam berbagai mata pelajaran serta menggunakan tema sebagai fokus utamanya guna memberikan pengalaman yang bermakna bagi setiap siswa. Model problem mengimplementasikan pembelajaran tematik terpadu untuk melatih siswa memecahkan masalah dunia nyata dan melatih siswa berpikir kritis. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Proses Pembelajaran Tematik Terpadu dengan menggunakan model Problem Based Learning di kelas 5 SDN Kembangan Utara 06 pagi. Lalu ada rumusan masalah. Masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimanakah rencana pelaksanaan pembelajaran dalam peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model problem based learning di kelas 5 SDN Kembangan Utara 06 pagi. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran dalam peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model problem based learning di kelas 5 SDN Kembangan Utara 06 pagi. Tujuan penelitiannya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran dalam peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model problem based learning di kelas SDN Kembangan Utara 06 pagi. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran dalam peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model problem based learning di kelas SDN Kembangan Utara 06 pagi. Manfaat penelitian yang pertama yaitu untuk menambah wawasan pengetahuan tentang menggunakan model problem based learning dalam pembelajaran tematik terpadu dan dapat membandingkan dengan model lain dan menerapkannya di sekolah, khususnya di sekolah dasar. Yang kedua yaitu sebagai bahan informasi sekaligus bahan masukan pengetahuan dalam melaksanakan pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model problem based learning, yaitu guru diharapkan dapat menerapkan model ini sebagai alternatif dalam pembelajaran tematik terpadu. Yang ketiga yaitu dapat memberikan output yang baik bagi sekolah dalam meningkatkan proses dan hasil pembelajaran tematik terpadu. Bab kedua yaitu kajian teori. Di sini yang pertama ada pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses kegiatan dalam kondisi tertentu yang melibatkan unsur ekstrinsik maupun intrinsik yang melekat pada diri siswa, guru, dan lingkungan sehingga membantu peserta didik agar dapat belajar yang baik. Yang kedua yaitu ada pengertian proses belajar. Proses adalah interaksi antara semua komponen atau unsur yang terdapat dalam pembelajaran yang satu sama lainnya, saling berhubungan guna mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, pengertian pembelajaran tematik terpadu yaitu pembelajaran tematik terpadu merupakan pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran agar dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa secara utuh.
Lalu ada karakteristik pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa, yang kedua memberikan pengalaman langsung, yang ketiga pemisahan pelajaran tidak begitu jelas, yang keempat menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, yang kelima bersifat fleksibel, yang keenam menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Lalu keunggulan pembelajaran tematik terpadu yaitu dapat meningkatkan kerjasama antara guru dengan guru dengan peserta didik dengan peserta didik atau guru dengan narasumber sehingga belajar lebih menyenangkan. Belajar dalam situasi nyata dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa dan dalam konteks yang lebih bermakna. Selanjutnya model problem based learning yaitu suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran di kelas guna mencapai tujuan pembelajaran. Lalu ada beberapa karakteristik model problem based learning. Yang pertama, pelajaran berfokus pada pemecahan masalah. Yang kedua, tanggung jawab untuk memecahkan masalah bertumpu pada siswa. Yang ketiga, guru mendukung proses saat siswa mengerjakan pemecahan masalah tersebut. Keunggulan dari model pembelajaran problem based learning ini yaitu siswa terlatih berpikir kritis dan memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah yang akan ditemuinya dalam kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Lalu di sini ada kerangka teori, yaitu tentang proses pembelajaran tematik terpadu di kelas 5 SDN Kembangan Utara 06 Pagi. Berdasarkan observasi yang penelitian lakukan menemukan masalah bahwa pembelajaran tematik terpadu ini belum sesuai dengan harapan. Berdasarkan permasalahannya tersebut, maka penulis ingin memperbaiki proses pembelajaran menggunakan model problem based learning. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, tempat penelitian dilaksanakan di SDN Kembangan Utara 06 Pagi karena sekolah ini telah menerapkan kurikulum 2013, jadi sesuai dengan penelitian yang akan saya lakukan. Yang kedua, sambutan yang baik dan terbuka dari pihak sekolah, guru yang mau menerima pembaruan atau inovasi dalam pembelajaran demi kemajuan pendidikan masa depan. Yang ketiga, sekolah ini merupakan tempat alternatif untuk penelitian di masa pandemi COVID-19. Yang kelima, pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model problem based learning belum digunakan di sekolah tersebut. Lalu subjek penelitiannya yaitu guru dan siswa kelas 5 semester 1 SDN Kembangan Utara 06 Pagi. Jumlah siswanya yaitu 12 orang dengan rincian 5 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Di samping itu sebagai praktisi pada kelas 5 SDN Kembangan Utara 06 Pagi dan 1 orang pengamat observer yaitu teman sejawat. Yang ketiga, waktu atau lama penelitiannya yaitu dilaksanakan pada semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 di kelas 5 SDN Kembangan 06 Pagi. Penelitian ini dilakukan sebanyak 2 siklus. Siklus yang pertama dilaksanakan 2 kali pertemuan dan siklus kedua dilaksanakan 1 kali pertemuan. Pada siklus pertama dilaksanakan pada tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema ketiga yaitu lingkungan dan manfaatnya. Pembelajaran 2 dan 5, sedangkan pada siklus kedua dilaksanakan pada tema yang sama tetapi digunakan adalah subtema 2, cara tumbuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 2. Selanjutnya yaitu data penelitian. Data penelitian ini berupa hasil pengamatan dari setiap tindakan perbaikan pada pembelajaran tematik terpadu menggunakan model problem based learning pada siswa kelas 5 SDN Kembangan Utara 06 Pagi.
Sumber data, yaitu sumber data penelitian adalah proses pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model problem-based learning di kelas 5 SDN Kembangan Utara 06 Pagi yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, kegiatan penilaian, aktivitas guru dan siswa sewaktu proses pembelajaran. Data diperoleh dari subjek terteliti, yakni guru dan siswa kelas 5 SDN Kembangan Utara 06 Pagi. Teknik pengumpulan data yaitu ada observasi rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, yang kedua observasi pelaksanaan proses pembelajaran tematik terpadu menggunakan model problem-based learning, dan yang ketiga ada dokumentasi. Selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian, yaitu alat yang digunakan pada saat teknik pengumpulan data penelitian. Instrumen pengumpulan data berupa lembar observasi. Yang kedua ada analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan model analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna, sedangkan kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka-angka. Sekian dan terima kasih hasil presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.